Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hizkia Herlina Evangelista Silalahi dari kelas hukum 4A dengan NIM 40 120 11 054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sinergitas pembentukan produk hukum daerah dan transparansi pembentukan produk hukum daerah. Sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Yang pertama itu mengenai arah kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, percepatan kesejahteraan rakyat, yaitu ada peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekansaan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, itu ada efisiensi dan efektivitas Pemda, yaitu ada hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, dan peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian mengenai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Kemudian, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan ini ada urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan pemerintahan absolut, yang dimana di dalamnya ada politik luar negeri, pertahanan, moneter dan fiskal nasional, keamanan, justisi, dan agama. Kemudian, urusan pemerintahan absolut ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dimana dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum itu merupakan urusan pemerintahan yang dimana menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian, urusan pemerintahan konkuren ini terbagi menjadi 3, wajib, non-yan dasar, dan pilihan. Wajib ini itu ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan yang terakhir sosial. Kemudian yang non-yan dasar itu ada tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Kemudian yang mengenai pilihan itu ada 8, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Kemudian kriteria URPEM yang menjadi kewenangan Pempus ini itu urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan bersama, kepentingan nasional. Kemudian mengenai kriteria URPEM yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yaitu yang pertama urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten atau kota,
dan urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Kemudian kriteria URPEM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. Itu yang pertama, urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota, dan atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Kemudian mengenai kewenangan Pempus. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. NSPK ini berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian mengenai kebijakan daerah, diatur dalam pasal 17 Undang-Undang 23 tahun 2014. Daerah bentuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bentuk kebijakan daerah ini terbagi menjadi 3, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan lainnya. Kemudian ada jenis pembinaan umum. Yang pertama, pembagian urusan pemerintahan, kedua, kelembagaan daerah, ketiga, kepegawaian pada perangkat daerah, keempat, keuangan daerah, kelima, pembangunan daerah, keenam, pelayanan publik di daerah, kerjasama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan bentuk pembinaan lainnya. Pembinaan oleh gubernur. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam melakukan pembinaan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis. Yang selanjutnya mengenai transparansi pembentukan produk hukum daerah. Landasan filosofis keterbukaan informasi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Kemudian mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang dimana semakin pesat, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Kemudian mengenai asas keterbukaan informasi. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Kemudian mengenai kewajiban badan publik. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi serta-merta. Kemudian badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi.